Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan materi masih sistem reproduksi manusia ya, yaitu pada bahasan yang kedua, yaitu tentang organ reproduksi manusia ya. Nah, organ reproduksi manusia ini ada dua, nanti ada organ laki-laki dan ada organ perempuan. Adapun tujuan pembelajaran untuk kali ini diharapkan setelah Ibu menjelaskan materi tentang organ reproduksi manusia ini, kalian atau peserta didik dapat, itu yang pertama adalah dapat menunjukkan nama-nama organ reproduksi manusia pada gambar. Kemudian yang kedua dapat menjelaskan fungsi masing-masing organ reproduksi manusia. Kemudian yang ketiga dapat menjelaskan spermatogenesis dan oogenesis. Nah, sekarang kita persepsi dulu ya, mengingat materi yang sebelumnya. Nah, masih ingatkah kalian apakah tujuan pembelahan, tujuan sel itu membelah? Yang pertama adalah untuk pertumbuhan, lalu yang kedua untuk perbaikan sel ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk perkembangbiakan atau untuk reproduksi. Nah, kalian di sini lihat bahwa sel itu, pembelahan sel itu ada dua, ada pembelahan mitosis dan ada pembelahan meiosis. Apa perbedaannya? Yang pertama kita lihat bahwa pembelahan meiosis itu terjadi pada sel tubuh, sedangkan pembelahan mitosis itu terjadi pada sel tubuh, dan sedangkan meiosis itu pada sel kelamin. Kemudian banyaknya fase atau tahap pembelahan. Kalau mitosis itu hanya satu fase atau satu tahap, sedangkan meiosis itu ada dua tahap. Lalu yang ketiga, jumlah sel anakan yang dihasilkan itu pada mitosis itu ada 2 sel anakan, sedangkan meiosis ini yang menghasilkan 4 sel anakan. Dan pembeda yang keempat, sifat sel anakannya. Kalau mitosis itu bersifat diploid atau 2N, makanya pada pembelahan mitosis ini sel anakan itu sifatnya akan sama persis dengan induknya. Sedangkan meiosis ini bersifat haploid atau N. Nah, makanya sifat sel anakannya nanti akan bervariasi ya. Baiklah, kita langsung saja menuju ke materi organ reproduksi manusia. Organ reproduksi manusia yang pertama adalah organ reproduksi laki-laki ya. Kita lihat di sini gambarnya. Nah, organ reproduksi laki-laki ini terbagi menjadi dua, ada organ reproduksi luar dan nanti ada organ reproduksi dalam. Nah, organ reproduksi luar ini terdiri dari yang pertama adalah penis ya. Ya, ini penis. Kemudian fungsinya adalah sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Selanjutnya ada skrotum. Nah, ini skrotum. Ini fungsinya adalah untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Yang berikutnya ada organ dalam. Organ dalam ini terdiri dari yang pertama adalah testis. Nah, ini fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Hormon testosteron ini nanti untuk perkembangan sekunder laki-laki, misalnya adalah pertumbuhan jakun, pertumbuhan kumis, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah saluran sperma. Saluran sperma diantaranya adalah epididymis. Nah, ini merupakan tempat penyimpanan sperma sementara. Jadi sperma yang sudah dihasilkan dari testis nanti akan disimpan sementara di epididymis ya. Kemudian saluran sperma yang berikutnya adalah vas deferens. Nah, ini merupakan saluran yang menghubungkan antara epididymis dengan uretra ya. Selanjutnya ada uretra. Nah, ini uretra. Ini merupakan saluran keluarnya sperma dan urin. Selanjutnya ada kelenjar reproduksi. Nah, kelenjar reproduksi ini terdiri dari yang pertama adalah ini vesicula seminalis ya. Ini merupakan penghasil cairan yang bersifat basa yang mengandung fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Ya, jadi ini untuk perkembangan sperma. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Ini berfungsi sebagai menghasilkan cairan yang bersifat asam. Nah, nanti untuk melindungi sperma ya. Selanjutnya ada kelenjar Cowper yang ini fungsinya adalah untuk menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa ya.
Kita lanjut spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma yang terjadi di dalam testis ya. Nah, ini adalah struktur dari testis ya. Jadi ini bagian dalam testis. Di dalamnya ada yang disebut dengan tubulus. Nah, ini tubulus seminivirus. Tubulus seminivirus ini kalau dipotong melintang nanti akan nampak seperti ini ya. Kemudian kalau bagian ini kita perbesar, maka nanti akan nampak seperti ini gambarnya ya. Jadi nanti di dalam tubulus seminivirus ini terdapat sel induk sperma yang disebut dengan spermatogonium. Nah, ini bersifat diploid atau 2N. Spermatogonium ini nanti akan mengalami pembelahan mitosis ya, dan membentuk spermatosit primer. Nah, ini gambarnya. Nah, spermatosit primer ini bersifat 2N atau diploid. Kemudian spermatosit primer ini dia akan mengalami pembelahan meiosis 1 ya, tahap 1 nanti akan menghasilkan yang disebut dengan spermatosit sekunder. Nah, spermatosit sekunder ini bersifat haploid atau N ya. Lalu spermatosit sekunder ini dia akan mengalami pembelahan meiosis tahap 2 atau meiosis 2. Nanti masing-masing akan membentuk spermatid ya. Jadi ada dua, yang dari spermatosit sekunder 1 ini ada 2 spermatid, lalu spermatosit sekunder yang kedua ini juga akan terbentuk 2 spermatid. Kemudian spermatid ini akan berdiferensiasi atau mengalami perkembangan ya, sehingga terbentuklah sperma atau spermatozoa. Nah, ini gambarnya, atau sperma. Nah, ini bersifat haploid sama dengan spermatid, dan spermatosit sekunder bersifat haploid atau N. Kita lanjut. Organ reproduksi perempuan letaknya di sini di pinggang bawah ya, sebelah sini. Nah, ini kalau diperbesar nampak gambarnya seperti ini ya. Organ reproduksi perempuan ini dibagi menjadi dua. Ada organ reproduksi luar, itu yang terdiri dari vulva, yaitu merupakan celah paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir ya. Kemudian ada yang keduanya adalah labium. Labium ini adalah kedua bibir yang di bawah yang perempuan itu. Kemudian ada yang berikutnya adalah organ reproduksi dalam. Ya, organ reproduksi dalam ini terdiri dari, yang pertama adalah ovarium. Nah, ovarium itu yang ini ada 2 ya, ovarium kanan dan kiri. Ini fungsinya adalah untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Yang berikutnya organ reproduksi dalam yaitu adalah saluran reproduksi, yaitu ada yang namanya saluran telur. Nah, ini saluran telur atau tuba fallopi. Kemudian fungsinya adalah tempat dibuahinya nanti sel telur atau sel sperma. Selanjutnya ada yang disebut dengan infundibulum. Nah, ini ya, ini merupakan ujung dari tuba fallopi atau saluran telur. Lalu ada fimbriae ya, yang ini merupakan organ yang menangkap sel telur. Jadi sel telur yang sudah matang dari ovarium itu akan lepas dan ditangkap oleh fimbriae, kemudian nanti masuk ke saluran telur. Yang berikutnya ada uterus atau rahim ya. Ini merupakan tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Yang berikutnya adalah endometrium atau dinding rahim. Ini merupakan lapisan yang membatasi rongga rahim dan melurus saat menstruasi. Yang berikutnya adalah serviks mulut rahim ya. Nah, ini serviks ini menyempit dan membuka ke arah vagina. Nah, yang terakhir ini adalah vagina ya. Vagina itu adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, atau saluran mengalirkan darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Itu adalah fungsi dari vagina. Berikutnya adalah oogenesis ya. Oogenesis ini merupakan proses pembentukan sel telur atau ovum yang terjadi di dalam ovarium. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, jadi ovarium kalau diperbesar nampak seperti gambar seperti ini
ya. Nah, nanti di dalam ovarium ini ada folikel-folikel dengan calon bakal sel telur di dalamnya, atau yang disebut dengan folikel primordial ya. Folikel primordial ini kemudian berkembang menjadi folikel primer, kemudian berkembang lagi menjadi folikel sekunder, selanjutnya berkembang menjadi folikel matang ya. Kemudian nanti sel telurnya dia akan lepas ini. Kita lanjutkan, masih oogenesis. Kita lihat bagaimana proses pembentukan sel telur ya. Nah, proses pembentukan sel telur ini yang terjadi di ovarium ya. Jadi nanti folikel tadi dia akan berkembang ya, di mana sel primordialnya akan membelah secara mitosis membentuk sel indung telur yang disebut dengan oogonium ya. Nah, ini oogonium dia akan mengalami pembelahan mitosis. Oogonium ini bersifat diploid atau 2N. Dia akan mengalami pembelahan mitosis, membelah menjadi 2, dan ini kan terbentuk oosit primer. Sifatnya adalah sama dengan oogonium, yaitu bersifat diploid atau 2N. Nah, ini semua terjadi pada anak perempuan ketika masih dalam kandungan. Kemudian oosit primer dia akan mengalami pembelahan meiosis tahap 1 atau meiosis 1 ya. Jadi nanti dia akan membentuk oosit sekunder ya, dan juga nanti akan membentuk polosit badan polar ya. Nah, ini sifatnya oosit sekunder sifatnya haploid atau N, begitu juga sama dengan polosit atau badan polar sifatnya adalah haploid atau N. Kemudian baik polosit maupun oosit sekunder dia akan mengalami pembelahan tahap 2. Meiosis tahap 2 itu pembelahan meiosis 2. Oosit sekunder ini akan membelah ya, membentuk ootid dan akan membentuk juga polosit badan polar. Lalu yang tadi polosit juga dia membelah meiosis 2 akan membentuk 2 polosit ya. Kemudian ootid dia akan berdiferensiasi sehingga terbentuklah sel telur. Nah, sifatnya adalah bersifat haploid, jadi sama dengan ootid dan oosit sekunder ya. Jadi nanti dari satu sel telur dari satu oogonium ini akan dihasilkan satu sel telur dan 3 polosit atau 3 badan polar. Nah, demikianlah penjelasan dari Ibu untuk materi organ reproduksi pada manusia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.